sebagai pengingat kembali bahwa menutup aurat itu sangat diwajibkan gitu kan. Dan bahayanya nih, ini rambut kakak ini saya nggak bisa hitung lah berapa helai, satu helai saja dilihat yang bukan mahramnya tuh dosanya udah berkali lipat, apalagi udah berapa banyak seperti ini gitu. Apa ya, kalau berhijab semua orang bisa berhijab, semua wanita bisa berhijab, tapi nggak semua wanita benar-benar menjalankan hijabnya dengan baik gitu. Apa arti hijab itu sendiri gitu, gimana cara berhijab dengan baik gitu. Permisi kak. Ya kak? Oke. Mau nanya, ya ngeliat ada orang dulu nggak sebelum kakak di sini? Nggak tahu kak, soalnya baru datang juga. Oh baru datang gitu ya. Soalnya saya nunggu teman saya bulan depan dulu nggak? Oh boleh. Sambil nunggu teman soalnya. Sendirian kak? Iya sendirian. Ini di mana sih lokasinya nih? Ini di Meko. Miko, Mataram ya? Iya. Mataram, soalnya saya bukan asli orang sini, saya asli Jawa gitu, jadi baru di sini, jadi nggak terlalu tahu tempat gitu. Tapi janjian sama teman di sini sih. Asli Lombok? Iya asli Lombok. Oh asli Lombok. Boleh kenalan? Boleh. Sih nggak ya? Hilda. Nanda. Oh Nanda. Agamanya apa ya? Islam. Oh Islam. Islam dari lahir berarti. Iya Islam dari lahir. Tapi mohon maaf sebelumnya, emang kakaknya nggak berhijab ya? Kadang berhijab. Kadang berhijab, kadang enggak gitu, masih Iya. lepas pasang gitu kan. Kan setiap orang tuh sambil sharing-sharing aja kayak Iya. sambil nunggu saya nunggu temen gitu. Kan setiap orang tuh punya apa namanya alasan masing-masing gitu. Punya alasan masing-masing gitu, punya alasan masing-masing kenapa dia masih belum siap untuk berhijab, untuk istiqomah gitu. Makanya sendiri alasannya apa? Kenapa sampai sekarang masih lepas pasang gitu? Karena apa ya? Karena mungkin belum siap aja. Belum siap ya, tapi tahu hukum hijab itu sendiri apa? Iya tahu wajib. Wajib ya, tapi karena belum siapnya itu kan tahu wajib tuh. Iya. Terus belum siapnya itu karena takut, pasti ada ketakutan ya, takut belum siap istiqomah, takut merusak nama hijab itu sendiri atau gimana? Karena ini sih sebenarnya pernah Alasan. putus cinta aja. Hah? Karena pernah putus cinta. Makanya. Pernah gitu putus cinta? Jadi pernah putus cinta, jadi dulu berarti berhijab. Iya. Jadi karena putus cinta jadi kayak melampiaskan ke diri gitu, Iya. kecewaannya jadi lepas hijab gitu. Iya, benar. Oh, sering sih saya jumpai kalau aja kayak gitu, karena rata-rata cewek tuh kalau kecewa pasti melampiaskan ke dirinya. Benar. Entah kalau nggak potong rambut yang awalnya tertutup jadi terbuka, Buka. yang awalnya pendiam jadi ya gitu, jadi liar gitu, mungkin karena kekecewaan sih. Kenapa sih kayak gini? Biasanya untuk melampiaskan rasa kecewa itu biasanya cewek itu ya suka bersikap aneh-aneh gitu, kadang melampaui batas gitu. Tapi sampai saat ini kakaknya pasti apa namanya, nggak sampai kelewatan gitu kan, Enggak. sampai melakukan kayak mabuk gitu. Oh. Enggak ya, alhamdulillah kalau enggak gitu. Soalnya banyak banget saya masih temui cewek-cewek sekarang saking kecewanya tuh sampai depresi, mabuk, terus melakukan pekerjaan yang enggak gitu, melampiaskan ya udahlah, saya udah nggak ada harga dirinya sama sekali gitu rasanya. Tapi kakak sendiri enggak seperti itu kan? Enggak. Alhamdulillah. Kan kakaknya sendiri kan udah tahu hukum hijab itu wajib, nggak ada bener-bener apa sih namanya kan, yang namanya kan wajib itu pasti kan udah sudah satu keharusan, bukan sunnah lagi. Kamu mau nggak mau kamu tetap make kan, yang namanya wajib itu sama seperti kayak sholat gitu kan.
apalagi kan kalau aurat itu kan dosanya besar banget gitu, besar banget, dan balasannya itu pasti nanti ke ayah kita. Ayahnya masih ayah Bapak masih hidup, sedangkan udah dijelaskan dalam Al-Quran sendiri kalau seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan auratnya sehelai rambut saja, maka neraka balasannya untuk ayah gitu. Karena kenapa ayah yang jadi sasaran? Karena ayah punya tanggung jawab besar gitu buat memperingatkan seorang putrinya gitu. Tapi kalau hijab kan sering lah make. Tapi pernah cobain pakai cadar nggak sih kak? Nggak pernah. Pandangannya sendiri terhadap cadar itu gimana kak? Kan banyak biasanya ngeliat cewek-cewek yang bercadar, aku ngerasa kan banyak tuh yang bilang cadar itu teroris, cadar itu kayak apalah ya, bawa-bawa bom gitu. Pandangannya sendiri itu gimana? Malahan kalau menurut saya itu cadar itu berarti orang itu yang baik Gitu ya. gitu. Sebenarnya apa ya, banyak juga kalau kita menutup aurat itu kita harus baik dulu gitu, kita harus baik dulu, kita harus alim dulu lah. Padahal kita menutup aurat itu mau kayak gimana pun sikap kita, mau kayak gimana, banyak ada yang bilang seksimu di dunia, siksamu di akhirat. Terus ada yang jawab surga belum tentu milikmu kawan. Pernah Ya, gitu benar, kan. benar. Itu sebenarnya alasan-alasan yang saya nggak habis pikir itu kan. Udah tahu hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja gitu, tapi hijab itu udah keharusan buat seorang muslimah gitu. Mau kamu cantik, mau kamu seperti apapun fisikmu, yang namanya menutup aurat itu tetap wajib gitu kan. Nggak bisa kita tentang dengan alasan sekuler kita gitu kan. Kita biasanya cewek-ceweknya tetap beralasan dengan alasan-alasan yang sekuler. Saya nggak mau nutup aurat lah, toh belum tentu juga saya nutup aurat surga buat saya gitu. Juga kamu pakai nutup kayak gitu juga surga neraka belum tentu untuk saya gitu kan. Padahal udah dia tahu gitu keharusan dia, kewajiban dia buat nutup aurat, dan dia tega banget gitu ngejerumusin orang tua dia sendiri. Kayak kita sebagai anak cewek ini kayak sebagai pembunuh ayah kita gitu, dengan sengaja kita mendorongkan ayah kita ke neraka. Kok kita sejahat itu sih sama ayah kita gitu, sama orang tua kita, sedangkan kita belum ngasih dia apa-apa gitu. Padahal kita sudah sedewasa ini kita ngasih orang tua kita beban gitu kan, keringat dan lain-lain hal gitu. Kita sejahat ini, setidaknya meskipun kita belum bisa ngasih apa-apa, kita bisa jadi anak yang berbakti dan karena surga ayahmu ada tanggung jawab untuk di sini. Mungkin sebagai pengingat kembali bahwa menutup aurat itu sangat diwajibkan gitu kan, dan bahayanya nih, ini rambut kakak ini saya nggak bisa hitung lah berapa helai, satu helai saja dilihat yang bukan mahramnya tuh dosanya udah berkali lipat, apalagi udah berapa banyak seperti ini gitu. Gimana kalau sekarang saya tantang kakaknya nutup aurat pakai hijab? Nggak bawa hijab? Saya bawa. Oh, boleh. Saya bawa, boleh? Ya boleh. Rokoknya bisa ditaruh dulu kak, apa sih? Taruh aja di sana. يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن طب عليا ورجاني ليك يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن طب عليا Di HP-nya ngaca coba. Cantik kan? Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Apalagi nanti tertutup banget. Karena kalau kita tertutup itu yang jadi daya tarik kita itu adalah mata kita. Oh Masya Allah, jadi terpancar, oh dia menutup aurat gitu. Dengan itu jadi kalau cewek yang cantik sebenarnya itu dia adalah yang menahan dirinya untuk membuka aurat, dia menjaga dirinya untuk pasangan halalnya gitu. Nggak mungkin kalau laki-laki yang baik rela gitu pasangannya untuk dipamerkan gitu auratnya, jadi tontonan orang, jadi udah nggak ada harga dirinya, sama kayak kerikil diinjek-injek. Tapi beda dengan emas, kalau emas itu kan pasti orang yang mahal yang bisa membelinya, orang yang mahal bisa menyentuhnya gitu. Makanya cantik seperti ini loh. Kenapa kamu masih pangling ya lihat dirinya ya? Iya, bukan. Saya bukan ya.
Cantik kan? Cocok nggak sih? Cocok banget loh. Kenapa? Kok sedih jadinya? Tumben. Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa? Enggak. Nggak apa-apa, biar pelong hatinya. Kita di sini kan udah hidup di akhir zaman gitu, udah bukan waktunya main-main lagi gitu. Jadi kalau wanita itu besar banget fitnahnya kak, itu kakaknya cantik dengan kakak tertutup seperti ini. Saya tidak memaksakan kakak berubah sekarang. Siapa tahu setelah ini pulang ke rumah jadi renungan buat kakaknya gitu kan. Apa ya? Kalau berhijab, semua orang bisa berhijab, semua wanita bisa berhijab, tapi nggak semua wanita benar-benar menjalankan hijabnya dengan baik gitu. Apa arti hijab itu sendiri gitu? Gimana cara berhijab dengan baik gitu? Artinya kakaknya cantik seperti ini. Jangan nangis sayang, sini peluk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nutup auratnya segera ya, pelan-pelan aja gitu. Nanti dari celana pakai rok gitu, anggun loh. Jadi orang ngeliatnya, kalau laki-laki yang baik tuh pasti dia bisa menghormati dengan masya Allah gitu. Beda dengan laki-laki biasa. Kalau udah laki-laki yang biasanya jelalatan itu udah tahu dia nggak bisa jaga hati, kakaknya pasti sakit hati terus. Tapi kalau laki-laki yang baik dia bisa menjaga pandangannya gitu. Hanya wanita tertentu saja gitu. Pasti rata-rata yang wanita-wanita tertutup itu jodohnya baik loh, masya Allah gitu. Kalau intinya kan jodohmu adalah cerminan dari dirimu gitu. Semakin baik dirimu memperbaiki diri, maka semakin baik juga jodohmu memperbaiki diri gitu. Ya seperti itu. Amin. Amin gitu kan. Pasti kan berharap suami yang terbaik kan. Iya. Makanya berarti itu kita harus punya PR untuk perbaiki diri gitu. Gimana kan perasaannya? Kayak agak pangling gitu sih. Pangling ya. Iya, soalnya inget lagi kemarin sempat buka hijab. Buka hijab. Jangan disia-siain, hijab itu mahkota loh. Jarang semua cewek bisa milih mahkota itu gitu. Kebanyakan cewek sekarang, itu bagus deh cat rambutnya kayaknya bisa fashion. Oke, emang kamu cantik seperti itu gitu kan, tapi itu nggak bertahan lama cantikmu gitu. Cantikmu jadi pandangan semua orang gitu. Tapi kalau kamu tertutup, kamu kelihatan mahal gitu. Jadi orang itu mau nyapa pun, mau ganggu balik pasti dengan sopan, assalamualaikum, masya Allah gitu kan. Jadi saya ngelihat kakaknya tadi yang terbuka kayak tadi tuh dari seperti ini, saya lebih adem seperti ini gitu. Bedain aja kalau cowok-cowok ngelihatnya pasti masya Allah gitu, oh kaki apa gitu, meskipun pasti ada rasa ingin mereka, meskipun tetap ada nafsunya, cuma dengan rasa yang baik gitu. Beda dengan kita, kalau kita terbuka pasti rasanya buruk gitu, pengen ini apa ya, cowok sekarang itu kan nafsu gitu, hanya ingin tubuhnya saja gitu kan, bukan hati, bukan sepenuhnya cinta gitu ya. Seperti itu saja sih. Oke, saya udah sharing banyak nih loh, tapi di sini saya ingatkan kembali, saya tidak memaksakan kakaknya untuk berubah gitu. Saya hanya mengingatkan kewajiban kita sebagai seorang muslimah gitu kan. Bukan hanya sekadar untuk mencari pujian di sosial media, tapi di sini kita punya tugas besar gitu. Di akhir zaman ini kita belum tentu besok masih ngelihat matahari, belum tentu gitu. Siapa tahu sekarang kita ketemu, besok kita nggak ketemu. Tapi orang yang baik adalah dia yang setiap harinya memberi manfaat ke orang lain. Gitu sayang. Iya, makasih. Intinya cari teman yang peduli, cari seorang yang peduli. Teman yang baik itu adalah mensupportmu ke hal baik. Intinya seperti itu. Kalau teman yang buruk tuh hanya memanfaatkan keadaanmu gitu. Bukan apa ya, bukan kebanyakan teman itu ada pas butuhnya doang, pas butuh doang, pas kita butuh nggak ada gitu. Pas kita lagi down nggak ada gitu. Tapi ketika teman kita down, kita berusaha ada buat dia gitu kan. Apa itulah ujian buat kita introspeksi diri gitu kan. Saya harus kayak gimana gitu. Berarti ada yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Jadi seperti itu saya. Ya, sekali lagi saya mau ucapin makasih loh. Ini ngomongin jam berapa ya? Tapi nggak ngerasa keganggu kan? Enggak ya. Apa yang gimana perasaannya setelah saya sharing kayak tadi? Ada niatan apa atau ada motivasi apa buat kedepannya? Ya, insya Allah bakal tertutup lagi. Jadi tertutup lagi ya, pelan-pelan aja, nggak langsung berubah total karena kita manusiawi gitu, nggak bisa kita langsung sempurna jadi malaikat, nggak bisa. Dan jangan takut komentaran orang ketika kita menutup aurat, karena itu balik ke diri kita, ke Allah gitu.
Intinya jangan pernah menyamakan perbuatan dan kewajiban. Kewajiban itu keharusan, sedangkan perbuatan itu masih bisa dirubah. Banyak itu pakai cadar tapi pacaran, itu pakai cadar tapi kok kayak gitu, itu menutup aurat tapi kayak gitu. Itu bukan suatu alasan buat menjudge orang gitu. Itu udah bagus dia nakal tapi dia melakukan kewajiban. Sedangkan introspeksi diri, kita udah nakal tapi kita nggak ngelaksanain kewajiban gitu. Berarti lebih baik dia loh daripada kita. Itu seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, ini kan udah lumayan lama sharing-sharingnya gitu. Semoga bermanfaat buat kakaknya, semoga istiqomah ke depannya, dan semoga menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Intinya saya berharap gitu ya. Dan semoga pertemuan kita ini ada hal yang Allah sediakan, mungkin dari sini kakaknya dapat hidayah gitu. Amin. Amin. Ya, tapi saya izin pergi dulu ya. Oke, nggak apa-apa, harus dipakai dulu, nanti bisa dilepas lagi, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya izin pergi, dan maaf banget ya udah ganggu waktu kakaknya tadi, sampai sedih tadi, sampai nangis gitu. Dia cuma terharu aja. Terharu ya, wajar. Berarti kakak masih punya iman di hatinya. Kalau orang nggak ada iman tuh mau kayak gimana pun kita mau jungkir balik, mau sampai mohon dia nggak akan ngeh gitu. Tapi kalau orang masih ada iman di hatinya, dia akan sadar gitu pelan-pelan. Izin pergi dulu kak ya. Iya. Tapi sekali nanti bisa dilepas kok gitu kan. Makasih ya. Iya.